Malam. Terdengar suara? Kedengaran? Ya, ada masuk suara saya, Mas. Oke. Terdengar suaranya. Oke. Iya, jelas. Oke. Ini pakai laptop ya? Iya, pakai laptop. Oke. Jadi, step selanjutnya gimana, Mas? Oke. Mantap ya. Sebentar. Oke. Siap. Oke. Kita mulai ya. Gimana? Sehat? Ya, Semangat? siap. Alhamdulillah. Iya, sehat baik. Siap. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini? Bentar, ya. Coba Kalau tanya untuk aja. pertanyaan sudah cukup aja, Mas. Cuma Udah masalah yang gambar-gambar aja lagi. Gimana Oh, kalau oke. gambar produk? Oke. Gambarnya kenapa? Uh, udah saya perbaiki sih, Mas. Gimana menurut Mas gitu? Apa Oh, udah oke. lebih lumayan? Bentar ya. Uh, uh, Oke. uh. Minta penilaian aja. Ini ya. Iya. Yang terbaru. Mana Beberapa gambar sih mana? udah ada upload yang Ini kenapa kayak gini? oh itu belum dinonaktifkan nih. Udah habis nih stoknya. Yang masih ada yang mana? Yang baru. Ini Uh, selain ini ada semua. terbaru. Oh iya, ini udah oke nih yang kayak gini-gini. Ya. Oke ini. Atau yang kayak gini supaya lebih menarik sebetulnya bisa gini. Ah, Bisa juga ah, begini nanti. eh, Satu fotoin, letakin di sini kan. ah, ah, Oke. Terus ah. pinggirnya yang dilipet warnanya. Paham nggak? Oke, 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 paham, paham. Gini-gini. Biar lebih paham lagi. Itu sebenarnya eh, apa namanya? Itu sebenarnya standarnya ya, standar kita ngomong internasional lah. Rata-rata begitu, Ah, misalnya dia ngambil ini, kadang dia kurang oke. Bentar ya, yang ke meja deh. Atau misalnya Amazon juga boleh. Ini juga udah oke kayak gini. Eh, biasanya supaya saya tunjukin ada perbandingan buat ah, mas. ah. Sebenarnya internasional pakainya kayak gitu. Nah, ceritanya kan karena Shopee itu kan juga ya apa namanya investornya juga dari luar kan. Jadi otomatis Ah, dia benar. pingin internasional juga gitu standarnya. Nah, standar internasionalnya itu saya dulu juga ngelihatnya dari sini gitu. Misal ya Dari ngomong referensi-referensi fashion, gitu ya. clothing, misalnya kayak baju biasanya itu sering banget baju. Eh, om, eh, bentar ya. Oh ini nih, men Oke, sih. fashion. Nah, misalnya clothing, nah kayak gini, tuh kayak gini juga bisa dijadiin kayak gini. Ini juga bisa juga sebenarnya yang ada yang dipakai, ada yang begini, ada yang depan, ada yang belakang, terus ada yang dilipatnya. Jadi lebih oke, itu aja sih sebenarnya. Kalau gini kan cuma Oh, satu aja kan, depan aja. benar. Tuh.
Nah, kalau nanti berikutnya aja itu tambahan referensi, boleh nyontek-nyontek dari AliExpress atau dari Amazon boleh nyonteknya. Standar itu standar internasional supaya kita terbiasa bikin yang standar gitu ya. Tapi ini untuk sementara udah oke. Iya. Ya. Oke, bentar. Siap. Ini juga udah oke. Nah, kalau ini ada yang dipakein lebih keren lagi nih sebenarnya. Tapi sudah oke, mantap. Ya. Untuk foto ya, berarti baru yang terbaru ya adanya ya. Ini yang baru masuk semua barangnya. Tapi masih sebagian belum diposting semua. Yang kayak gini kalau bisa di kan atau agak terang lah ya. Putih atau apa gitu kan? Agak-agak abu gitu, agak abu terang gitu akan kelihatan lebih bagus lagi. Sip. Oke. Ada yang mau ditanya? Sudah? Sudah. Oke. Kita masuk ke iklan ya atau ada request dulu? Ada request misalnya Ngikutin Mas Dio aja deh. lanjut aja ya. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang iklan nih. Hari ini kita akan belajar tentang iklan, semoga bisa kelar semuanya. Habis itu nanti pertemuan sekali lagi, tinggal tunggu waktunya ya. Kalau misalnya besok bisa, besok. Kalau misalnya nanti mau cari waktu boleh ya. Untuk yang analisanya. Ya, sekarang kita belajar iklan. Nah, coba cek di tempat Mas di situ ada nggak ini promosi saya untuk yang ini yang promosi saya dulu deh, ada nggak? Ada harusnya. Ada ya. Nah, Ya, di ada. sini ada iklanku. Coba dipencet iklannya. Muncul. Ada berapa di situ? Iklan, ya. Bentar. Ada iklan apa aja? Bentar. Ada iklan pencarian sama produk serupa. Di sininya ada iklan toko nggak? Iklan kata kunci sama iklan toko. Iya, iklan kata kunci Ya. sama iklan toko ada. Ya, sama. Ada ya, oke. Karena beberapa yang setahu saya iklan toko itu nggak ada. Nah, itu ya. Jadi kalau ada berarti udah sama nih. Oke, kita jalankan ya. Nah, saya jelasin dulu ya sebelum kita masuk ke situ. Saya jelasin dulu nih. Bentar ya, saya bukain ini saya dulu, catatan saya. Ini teorinya dulu, Mas Fikri ya. Dapetin dulu teorinya supaya nanti nggak bingung apa yang mau dilakukan. Karena banyak sekali orang teorinya nggak paham, akhirnya kebingungan sendiri. Gitu. Ya. Nah, saya pingin Mas tahu teorinya dulu gitu. Teorinya harus paham dan memang harusnya paham. Ya, nih saya jelasin dulu ya. Oke. Nah, kita hari ini mau belajar tentang traffic. Traffic. Apa sih traffic itu? Traffic itu maksudnya kunjungan. Gitu. Jadi kunjungan orang datang ke toko kita. Kenapa kita harus belajar kunjungan atau traffic ini? Karena yang namanya jualan ya, itu kan sama dengan butuh apa? Butuh dikunjungi kan? Iya, dikunjungi. Atau dilihat. Atau diperhatikan. Itu ya. Mau diskon berapapun, mau promo seberapapun, mau harga murah sebagaimanapun. Kalau misalnya nggak ada traffic, nggak ada kunjungan, ya jualannya nggak laku, udah. Bener nggak? Benar. Masnya mau letakin emas di tangan juga begini, woi jual, tapi kalau nggak ada yang lewat dengerin gitu, ya sama aja nggak laku kan, bener nggak? Bayangin kalau misalnya ada di sini tuh, ini Shopee nih, ini Shopee-nya ya, Shopee kita nih buka toko di Shopee, udah harga murah apa segala macem lah, udah diskon segala macem, tapi nggak ada yang masuk gitu, liatin toko kita, kira-kira laku nggak? Ya nggak laku. Nah ini basicnya, ini dasarnya
supaya nanti setelah yang kemarin-kemarin kita pelajarin, berikutnya ke sini. Ujung-ujungnya traffic. Harus ada yang ngeliatin, harus ada yang datang ke toko kita itu. Kalau enggak, ya percuma, enggak laku. Bener ya? Oke, nah secara umum karena traffic ini butuh supaya orang bisa lihat, maka secara umum traffic itu ada dua. Ya, ada tiga sih sebenarnya, tapi saya jelasin dua aja lah gitu. Ya, yang pertama itu yang free. Ya, tiga lah saya buatnya ya. Yang free sebetulnya dua sih sebetulnya. Dua aja deh saya buat. Sama yang paid. Oh, oke. Nah, yang free itu gratis ya. Artinya yang paid itu bayar. Ya. Nah, yang gratis ini nanti Ya. ada banyak di Shopee yang bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan traffic. Ya. Ada misalnya promo. Nah, promo ini juga ada dua lagi. Ada yang dari Shopee, ada yang dari kita gitu. Apa istilahnya penjual. Nah, kemudian ada voucher. Terus kemudian ada combo. Kemudian ada live. Kemudian ada feeds. Ya, kemudian nah ini yang dari dalam Shopee-nya. Nanti terbagi lagi ada dua kan, sama yang dari luar. Yang di luar itu sosmed. Jadi tambah di sini sosmed. Nah ini akan kita pelajarin. Ada banyak lagi nih. Totalnya ini kalau nggak salah ada 11. Nah kalau untuk yang paid, ya itu yang bayar. Udah iklan. Ya. Ya kan? Iklannya ada berapa Hati? 3. Apa aja? Kata kunci, serupa, sama satu lagi toko. Iklan Toko. toko. Iklan toko. Ya. Ya. Nah ini secara gambaran umumnya dulu, pahami. Oke, kita masuk satu-satu ya untuk yang free traffic. Jadi kita akan masuk di sini dulu nih, Mas, gratisan dulu. Makanya saya bilang semoga ini tuntas ya karena agak panjang dia. Nah, oke, kita masuk langsung ya. Ya. Nih. Udah kelihatan? Udah, udah. Untuk yang ini yang Shopee-nya. Kelihatan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada promosi saya. Ah. Klik aja tuh. Nah, promosi saya di sini ada dua nih. Lihat nih. Yang ini ya, event Shopee itu Ya. artinya promo dari Shopee ngundang kita. Saya ulangi ya, kalau event Shopee berarti promo dari Shopee ngundang kita. Nah, kalau promo dari Shopee ngundang kita, saran saya harganya didiskon gede gitu, didiskon besar-besar. Pokoknya jangan rugi aja, pokoknya diskonnya gede aja. Gitu ya. Jadi targetnya itu adalah mendatangkan traffic dari undangan Shopee. Nah, cara membuatnya tinggal diklik aja ini promo Shopee. Kalau misalnya ini contoh undangan Imlek, ya udah klik aja Imleknya, ikutin gitu. Tinggal bikin aja kok ini. Ya. Nanti tinggal pilih produknya. Mana nih rinciannya. Nah, ini kan. Ini kayaknya udah didaftar atau gimana? Tinggal didaftarin aja ini kalau ini. Ini kayaknya udah didaftarin. Gitu. Jadi promo Shopee itu datangnya dari Shopee. Ya, promo Shopee datangnya dari Shopee. Nih ya, ada dua dia, promo Shopee sama flash sale Shopee. Nah kalau flash sale Shopee itu juga sama, saran saya jangan cari keuntungan dari situ. Ya, jadi promo Shopee, flash sale Shopee. Kalau diundang misalnya flash sale, disitulah kesempatan kita untuk memberikan harga yang termurah. Diskon besar-besaran. Tujuannya apa? Ya tujuannya cuma satu, kita pingin lakunya yang banyak. Jadi kalau di flash sale itu bukan cari keuntungan, tapi cari review, testimoni, bintang, performa kencang gitu. Performanya bagus gitu. Nah itu flash sale. Tangkap ya, idenya tangkap ya. Oke, paham? Paham. Karena banyak yang
udah saya jelasin kayak gitu. Waktu dikasih undangan flash sale, yang terjadi adalah mereka jualan di sini dan diskonnya kecil gitu. Ya saya Harga tetap. ngapain kalau dikasih diundang begitu ya ngapain di diskonnya kecil? Karena gini, Shopee nih kalau misalnya orang buka flash sale itu ada di mana? Langsung di bagian yang paling depan sini. Tuh. Artinya apa? Lihat aja persentase ini kita buka ya supaya sama-sama belajar nih lihat. Jadi itu spot paling bagus, spot paling panas gitu. Spot paling depan gitu. Ya jangan bikin harganya apa, harga normal atau diskonnya cuma 5%. Nih lihat nih di sini. Lihat harganya tuh. 99.000. Lihat aja ya, saya tunjukin ya. Nih kaos kaki 4.500. Nih sarung jari 2.000. Tunggu lagi ya. Supaya nanti Mas juga bisa belajar tuh. Bukalah flash sale ini sehingga kita tahu gitu. Oh, gini ya. Tuh, ini kepala apa nih? Apa ini? Nah, ini cuman 4.000, 5.000 lah ya. Ini apa nih? Jarum jilbab 1.000. Ya, kita lihat lagi. Nih, mouse 5.000 harganya. Normalnya 75.000. Ini kalau udah yang gini-gini ini besar ini Mas. Besar ini. Kita lihat buka ya contohnya ya. Tuh, Star ya. Dia tokonya Star ya. Nih, Rakso. Tuh, 145.000 ya. Gila ya pengikutnya ya. Nah jadi dia suka banting-banting tuh yang ini. Ya begitu. Maksudnya saya mau ngasih tahu nih Mas. Artinya begini loh. Kalau ada barang-barang yang memang mati tanda kutip ya. Barang Mas ada yang mati nih. Sisa berapa stok gitu. Hajar. Kalau diundang pas hasil udah hajar. Saya itu pernah jual rugi begitu. Pernah. Yang penting uangnya balik. Terus habis itu muter lagi kan. Karena kalau jadi barang kan nggak jadi apa rugi kan gitu. Sayang lah, mungkin nggak rugi kan karena udah dapat untung gitu. Tapi ngapain gitu, udah jual murah aja kayak gini, harga-harga berapa ribu rupiah ini, itu yang murah-murah gitu. Nah kayak gini, casing apa nih, ya tuh, nah, USB kayak gini harganya, ini mah nggak jualan namanya nih, lihat nih, nih cuman 99 rupiah, gitu ya. Nih, lihat aja di sini. Pokoknya mindsetnya didapetin. Kalau diundang sama Shopee, selalu pikirkan itu adalah peluang dan kesempatan. Termasuk nanti kalau udah diundang untuk jadi star atau star plus gitu. Itu juga kesempatan. Jadi jangan mikirin untung di situ. Nanti ya, setelah dia misalnya berapa lama, penjualan makin meningkat, ya kan kayak gini misalnya. Kalau udah kayak gini kan enak nih. Tiap hari nggak tahu lah berapa ini orderan mereka. Tapi dari sini mungkin mereka dapat cashback ongkos kirim. Terus kemudian mungkin ada nih barang-barang yang murah-murah banget juga gitu. Misalnya kayak gini ya, Mayru tas pinggang 99.000. Jangan-jangan ini sebenarnya modalnya cuma 40.000 gitu. Jadi udah tinggi banget kan 59.000 untungnya gitu. Jadi saya bukain nih ke Mas Fikri ya tentang mereka-mereka ini cara jualannya. Jadi jangan pikir ketika dibanting satu harga ini apaan sih kayak gini, kok hancur banget gitu. Jangan pikir itu gitu, yang lain ini gitu. Nih mereka berani nih bikin tas pinggang sepeda USB anti maling nih, 39.000 gitu. Ini jangan-jangan udah untung juga gitu kan. Itu. Jadi nanti itu setelah misalnya ada reviewnya banyak, testimoninya banyak, udah sikat hajar habis-habisan. Nah jangan-jangan ini importir kan, bayangin aja kayak gini nih. ACTech, OTG, car reader, ini kan dibutuhkan orang juga nih. 3.000-an nih lakunya. Ini jualnya cuma 6.500. Nah kalau ini diimport paling harganya sampai di sini cuma berapa? 2.000, 3.000. 100% dia dapat. Itu 2 kali lipat kan harganya. Gitu ya. Paham ya? Kenapa? Lagi-lagi orang kalau udah lihat gini kan pasti dia mikir gini kan, waduh udah start, waduh pengikutnya banyak, wah hitungan jam ini cuma, oh ini 83%.
Ini udah lama tokonya, penilaian oke. Wow, penilaian 145.000. Udah langsung orang percaya aja lah. Ya, sip. Iya. Konsepnya ya, Iya. cara berpikirnya harus dapat. Oke, itu dia. Berikut. Mana nih? Berikutnya, jadi kalau ada hasil ya, udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Yang punya kita. Artinya kita bisa edit atau setting. Yang pertama itu voucher toko. Udah bisa bikin? Udah pernah bikin? Belum pernah. Belum pernah. Oke, caranya gini aja, simple, voucher. Belum. Voucher, diklik aja. Nah, udah buat aja. Mau baru boleh nih. Klik buat baru nih, ada di sini. Buat baru. Misalnya saya buat untuk yang Februari deh. Februari Gembira. Ini namanya ya, nama vouchernya. Nama Februari Gembira itu bukan untuk di-sharing ke orang, bukan. Untuk namanya aja di sini. Gitu. Nah, tipenya itu bisa kita pilih antara dua. Apakah voucher toko atau voucher produk. Kalau dia voucher toko, itu berarti berlaku untuk semua produk di toko. Kalau untuk voucher produk, itu berarti berlaku untuk produk-produk yang kita pilih. Sampai sini ngerti, paham atau bingung? Coba. Paham. Paham. Ya. Jadi intinya kalau voucher toko, kita buat dia, semua produknya bisa pakai vouchernya. Nah, tapi kalau untuk voucher yang produk, nanti kita pilih di sini nih, tambah produk. Ada nih. Kalau di sini nggak perlu nambah produk tuh, nggak ada kan bawahnya kan? Nggak ada kan bawahnya? Tuh, jadi beda. Ya, ya. Nah, saya contohin satu aja, voucher toko. Ya, voucher toko. Jadi berlaku untuk semua produk. Nah, di sini kodenya. Ya, kodenya apa misalnya? Feb 21 misalnya, artinya Februari 21. Jadi nanti kode vouchernya adalah yang ini. Tuh, Cilfeb 21. Oke. Nah, kalau punya Mas di situ mungkin beda dia. Karena apa? Kode ininya. Awalnya itu udah ada kodenya. Paham? Paham. Oke. Nah, untuk klaim vouchernya, tanggalnya silahkan dipilih. Mulai tanggal berapa misalnya? Tanggal 1 sampai misalnya tanggal 28 Februari misalnya. Boleh. Mana nih? Tanggal 1 Februari konfirmasi sampai tanggal 28 Februari. Seperti ini. Ya, sebulan ya. Nah, pengaturan bonusnya. Ya. Yang mau dikasih apa? Diskon atau cashback koin? Silahkan pilih sendiri. Ya, misalnya diskon nih. Diskonnya berapa voucher? Berapa persen? Itu bisa diatur. Ya. Contoh, persennya berapa diskonnya nih? Normalnya. Ya, pilih. Tapi ingat ya, ini hal-hal yang sepele tapi suka lupa loh. Ya. Ya, tipe diskon itu saran saya jangan persentase. Karena rata-rata yang namanya voucher itu lebih ke nominal diskon. Contohnya berapa misalnya? 5.000. Ya. Contoh begini deh, Mas pernah dapat voucher enggak? Pernah. Pernah ya? Itu isinya apa? Dikasih diskon 20% atau langsung angka gitu? Angka sih kebanyakan ya. Apa? Kebanyakan nominal. Misalkan Kebanyakannya apa? biasanya kan misalkan 100 angka itu nominal daripada persen. Iya, kalau voucher, ingat tuh baik-baik. Kalau voucher itu biasanya nominal. Kalau diskonan itu biasanya untuk yang potong apa? Harga coret. Nah, itu pakai diskon. Jadi kalau untuk ingatlah, pokoknya untuk voucher biasanya nominal dia. 5.000, 10.000, 50.000 langsung begitu. Kalau yang pakai persen-persen itu diskon biasanya. Beda loh antara voucher sama diskon. Voucher itu fungsi utamanya sebenarnya untuk meningkatkan jumlah transaksi. Nah, makanya dia nanti punya syarat. Nih, syaratnya adalah berapa pembeliannya. Contoh, saya buat di sini misalnya 50.000. Artinya voucher 5.000-nya berlaku kalau orangnya belanja 50.000.
Kalau orangnya belanjanya misalnya 49.000, vouchernya dapat nggak sama dia? Nggak dapat. Nggak dapet. Karena dia pakai syarat. Itu artinya beda nggak sama diskon? Beda. Kalau diskon pasti langsung Beda. misalnya 50.000 langsung coret 5.000. Ya udah pasti diskon gitu. Nggak ada syarat apapun. Paham ya? Paham ya? Ya, Bedanya ya. Itu ya. contohnya kayak gini nih, lihat nih. Ini kan diskon. Tuh, ini diskon. Nggak ada pakai minimal belanja sekian, nggak ada. Pokoknya udah Ah, diskon 70%, ya sudah 45.000 harganya, ya udah beli gitu. Tambah lagi voucher, nah tambah lagi nanti diskonannya. Nih contohnya ya. diskon 3.000 misalnya. Tapi punya syarat, minimal belanja 95.000. Jadi dapat nggak dia sebenarnya vouchernya? Nih, dapat nggak dia vouchernya? Ya, sih. Nggak dapat. Nggak dapet. Minimalnya 90. Iya, karena minimal belanjanya 95.000 gitu. Tapi ini menarik loh buat orang-orang. Kenapa? Ih, ada voucher gitu. Padahal dia kebanyakan orang itu kadang-kadang suka nggak ngelihat ini. Oh, di diskon kok 70%. Begitu order, lihat sini vouchernya. Tuh minimal 95.000. Mau 5.000, minimal lebih banyak lagi 120.000. Jadi dari situ apa artinya? Artinya orangnya harus belanja lagi nggak? Iya, harus belanja lagi. Di sini kan 95.000. Bahkan kalau dia beli dua, udah dapat belum vouchernya? Dapat. Kalau Belum beli dapat, belum dua, dapat. hah? Dapat. Belum 4 sama dapet. 48 belum. Belum. Harus beli tiga dong. Hmm. Iya. Nah, begitu dia beli tiga, berarti keuntungan orang ini udah nambah belum? Nambah. Walaupun Pasti dipotong nambah. 3.000 nih, bener kan? Walaupun dipotong 3.000, Ya. tapi barangnya udah jadi laku tiga. Artinya begini, Mas. Voucher itu, ya kata apanya kesimpulannya adalah voucher itu untuk menggandakan transaksi atau menambah jumlah transaksi. Tapi kalau diskon itu memang memotong harga. Nih harga coret istilah orang. Harganya dicoret jadi segini. Udah gini doang ini. Mau dibeli 1, 2, 3, 5 tetap aja kali segini. Harganya 45.000 satunya. Paham ya? Nah disitulah nanti orang mau beli jadi lebih. Karena apa? Karena memang vouchernya supaya berlaku. Sip? Paham ya? Oke, lanjut. Nih vouchernya, udah ya. Jadi setelah dibuat, misalnya kita buat 50.000, kuota klaimnya. Kuota klaim itu voucher yang bisa diklaim pengguna. Rata-rata biasanya satu. Jadi satu orang itu cuma bisa pakai satu kali. Itu. Pengaturan tampil vouchernya di mana? Di semua halaman boleh. Jadi nanti di semua halaman tuh ada. Ya. Kalau misalnya di halaman tertentu Shopee Live, berarti nanti vouchernya itu ada di tampilan Shopee Live. Kalau misalnya di Shopee Fit, ya berarti Shopee Live sama Shopee Fit itu ada. Ya. Tapi kalau misalnya pencet tampilan semua halaman ya artinya semua halaman muncul nanti diskonnya. Oke. Nah ini semua produk habis itu konfirmasi aja. Udah jadi. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jelas, jelas. Jelas banget ya. Oke, udah bisa ya berarti Ya, voucher jelas. ya. Vouchernya dibikin. Bisa. Berikut. Ya. Yang berikutnya adalah promo toko. Nah promo toko inilah yang sama dengan diskon atau harga coret. Nah caranya gampang aja. Ini udah buat belum kalau diskon? Udah pernah buat belum? Belum pernah sama sekali kalau masalah yang diskon-diskon ini. Oke, nggak apa-apa. Promo toko. Nah ini tinggal diklik dibuat aja. Udah misalnya kita bikin namanya apa? Februari. Februari senang. Misalnya itu contoh aja nama. Nah mulainya dari Februari ya tanggal 1. Ya. Oke, aduh sebentar nih tombolnya kemana menghilang. Saya kecilin dulu, nggak bisa terklik. Ah ini. Oke ini sampai tanggal 28 misalnya. Atau 2 minggu juga boleh ya, nggak harus langsung 1 bulan Oh, gitu.
Nah, itu kan bebas aja, terserah kita untuk apa namanya, milih-milih itu bebas. Nah, udah diskonnya mana, produk mana yang mau kita pilih. Tuh, tinggal milih. Misalnya ini ya. Atau sekalian deh saya diskonin aja dulu produk sekalian punya saya ya. Februari tanggal 1 sampai tanggal seminggu aja coba deh ya. Nih, tambah produk. Kebetulan ini ada yang mau didiskon nih. Nah, yang ini deh, saya diskon. Terus kemudian pilih lagi yang mana gitu. Yang mana yang mau didiskon lagi. Ini misalnya. Nah, ini. Oke, ini juga. Bisa dicari juga kayak gini. Ini. Nah, setelah itu, setelah dicentang nih, mana yang ingin kita diskon, di confirm aja. Nah, boleh diisi satu persatu. Ini kan harga sebenarnya nih, ya. Harga penjualnya. Setelah didiskon berapa persen misalnya? Diskonnya misalnya 5% gitu. Set. Mana kok 50%? Nah, 5%. Jadi nanti harganya segini. Paham ya? Tapi kalau misalnya ini nanti banyak kayak gini gimana dong? Ya capek banget satu-satu. Nah, bisa langsung dari atas. Diskon aja 5%. Batas pembelian per orang itu artinya satu orang cuma bisa beli berapa? Misalnya 2. Update semua produk nih, jebret. Tuh langsung berubah semua. 5 semua tuh. Sama update pembeliannya di sini. 2, maksimalnya 2. 2 nih kan, 2 semua nih. Paham ya? Nah, kalau udah kayak gini udah enak. Berarti harganya nanti jadi 171. Oh, kita naikin aja lah 10, boleh nggak? Boleh dong. Update lagi, jebret. Tuh, berubah kan? Ya. Nah, kalau udah semua, udah oke, udah langsung dikonfirmasi aja. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini udah berhasil. Lihat rincian aja. Ini udah berhasil. Nah, itu udah di diskon dia. Tapi biasanya dia butuh waktu untuk aktif. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Sampai di sini udah paham belum? Ini untuk yang diskon, harga coret. Jelas. Hah? Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas. Iya, jelas. Harga coretnya udah, tadi flashnya sudah. Promo toko, itu ya promo toko ya. Nah, kemudian sekarang ada paket diskon. Paket diskon. Nah, paket diskon ini coba ya kita buat ya. Dia bisa seperti digrosirkan atau digabung gitu. Nah, misalnya kita buat lagi Februari paket misalnya ya. Mulainya tanggal 1 juga deh. Tanggal 1 konfirmasi sama sampai tanggal, jangan banyak-banyak, sampai tanggal 3 aja misalnya konfirmasi. Nah, pilih persentase diskonnya. Mau berapa? Ya. Misalnya 2 diskonnya 5% misalnya kayak gitu. Artinya kalau orangnya beli 1 enggak diskon. Kalau orangnya beli 2 diskon 5%. Paham nih? Kalau beli 3 misalnya diskonnya berapa lagi? Beda-beda. Bisa diatur. Karena gini Mas, ada kadang-kadang orang beli 1, oke lah nggak dapat diskon atau diskon kecil. Tapi kalau misalnya belinya 3, bener nggak? Boleh dong dikasih diskon. Nah gitu kan, kira-kira kayak gitu itu. Nah misalnya dia oke lah kita bikin 3 gitu. 3 5% masih oke nggak? Masih misalnya. Yang penting dihitung jangan sampai rugi ya. Nah nominal diskon atau ini ya, ini pilihannya. Apakah persentase diskon atau nominal diskon atau harga paket diskon. Nah ini tinggal pilih aja. Saran saya sih pakai persentase diskon juga bisa gitu. Karena kan namanya diskon kan, bukan voucher kan. Jadi kalau beli 3 ya diskon 5%. Gitu. Nah batas pembeliannya berapa? Misalnya 197.000. Gitu. Jadi 3 itu 197.000. Oke. Nah kalau sudah oke semua, sudah mantap, tambahin produknya. Pilih mana nih produk-produk yang mau didiskonin. Ini kira-kira gitu ya. Nah kita cek dulu lagi, kita pilih-pilih. Ya. Ini bisa milih ya. Ini misalnya diving misalnya. Ya bolehlah ini saya pilih aja lah. 1, 2, 3, anggap aja 3 lah.
Ya, ini satu. Konfirmasi kayak gitu. Udah, nih berarti nanti produknya ini yang didiskonin. Dah, aktifkan masalah, udah konfirmasi. Udah jadi. Lihat rinciannya. Nah ini, nanti didiskon. Tuh, promosi 1 kan, pakai diskon. Oke, kita tadi pilihnya kalau misalnya beli 3 loh ya. Pilih 3, diskon 5%. Masih boleh. Oh, boleh juga. Jadi kita bisa atur, intinya mau beli berapa nih. Beli 2 diskon misalnya 3%. Beli 5, beli 3 diskon 5%. Beli 10 diskon sekian persen gitu. Itu bisa. Oke, lanjut lagi. Itu untuk paket diskon ya. Kemudian combo hemat. Nah combo hemat ini juga bagus. Ada 2 ya. Nah ini kalau kita buat combo hemat. Dia ada yang buat gratis. Ada juga yang buat untuk diskon combo hemat. Ada yang hadiah. Jadi hadiahnya itu dikasih gratis gitu. Tapi prinsipnya dia harus order. Nah ini tujuannya sebenarnya untuk membuat produk yang lain itu laku gitu. Ya, kalau diskon combo hemat ini didiskonin aja, contoh ya, kita buat lagi ya. Februari ceria misalnya. Mulainya tanggal 1. Oke, konfirmasi. Sampai tanggal, misalnya saya buat 1 minggu aja deh, konfirmasi. Nah ini batas produk pembelian atau produk tambahan. Berapa yang ditambahkan gitu ya, jumlah maksimal ya pembelian produk tambahan bersamaan dengan produk utama. Jadi yang ditambahkan itu karena kan kita milihnya combo hemat nih. Nah itu berapa? Misalnya 2 nih. Artinya gini Mas. Contoh dia beli 1 produk yang bisa ditambahkan itu 2 gitu. Nah ini kita simpan dulu. Terus tambah produk utamanya mana nih? Produk utamanya mana nih? Misalnya produk utamanya yang ini gitu ya. Mana deh ini? Nah yang inilah boleh. Atau diving deh, diving. Nah kita ambil misalnya kayak gini. Ya dikonfirmasi. Itu tadi produk utamanya. Ini. Sekarang tambah produk tambahannya. Disimpan dulu. Sekarang produk tambahannya. Nah ini nanti kita diskon. Produk tambahannya itu. Misalnya apa? Misalnya tambahannya itu adalah topi renangnya. Nah ini misalnya tambah konfirmasi. Nah ini produk tambahannya mau didiskon berapa? Tuh harganya 25.000, mau didiskon berapa? Misalnya didiskonnya 5%. Nih atau misalnya 10% boleh. Ini misalnya. Tuh ya. Jadi harganya jadi 22.500. Nah ini statusnya diaktifkan aja baru dikonfirmasi. Ini simpan dulu nih. Ya, ya udah konfirmasi. Nih, lihat rincian. Nah, sampai di sini paham nggak? Artinya begini tuh Mas, supaya saya jelasin. Kalau nggak ngerti tanya ya, soalnya takutnya kebingungan. Wah bingung gitu ya. Jelas. Jelas, paham? Iya jelas. Gini dia. Jadi kalau yang combo tadi, kan dia ada 2 ya yang combo ya. Ada yang kasih free, gratisan, ada yang diskon. Jadi contohnya yang free ini, kalau misalnya ada sebuah produk dibeli, ini ya produk 1 ya, terus kita kasih kombonya itu free. Nah nanti harus ada 1 produk lagi, ini misalnya yang kombonya lah kita bilang ya. Si kombonya ini, itu kalau yang free, ini dikasih free. Udah, ini dikasih free. Udah, tapi si orangnya ini harus ngorder ke sini, harus yang ininya itu harus tetap diorder. Oke, sementara kalau yang diskon, nah kalau untuk yang diskon ini misalnya ini produk 1 dibeli gitu ya. Nah, terus nanti yang ininya misalnya topi renang gitu ya, misalnya kita buat aja D gitu. Nah, ininya yang tadinya harganya misalnya 30.000, nah kita diskonin menjadi misalnya 20.000. Nah, artinya gini, kalau misalnya harga produk satunya ini adalah 100.000, kayak gampang kan. Nanti yang ini didiskon kan, ininya tetap kena 20.000, berarti menjadi 120.000.
Ya. ribu yang dia bayar. Paham? Sementara kalau yang ini, kalau misalnya ini harganya 100.000, terus kemudian yang yang kombonya ini itu misalnya karena ini free ya, misalnya dia tadinya harganya 10.000 nih, maka nanti yang 10.000-nya ini tetap dikasihkan, diberikan kepada si orang itu. Jadi dia cukup bayar satu doang yang ini 80.000 ini. Sampai sini paham ya? Ya, Pak. Paham ya? Itu dia untuk voucher combo itu. Oke. Berikutnya, ini combo hemat ya. Kalau flash sale toko saya. Nah, flash sale toko ini juga mirip seperti flash sale-nya Shopee. Cuman berlakunya hanya di toko kita. Itu. Jadi makanya paling penting itu adalah mengejar visitor. Makin banyak nanti kemungkinan untuk dilihat flash sale kita itu makin banyak di paling depannya. Itu karena ingat ya, flash sale itu pasti slotnya premium ada di depan. Itu. Oke. Nah, cara buatnya gampang aja, sama seperti yang diskon tadi, dibuat seperti ini lalu dipilih mana. Untuk kriteria produknya bisa pilih salah satu boleh, misalnya sepatu pria seperti ini. Nah, ini pilih slot waktunya. Waktunya kapan nih bisa diatur juga. Misalnya tanggal 2 Februari misalnya. Jamnya pun juga bisa diatur. Misalnya jam 11 siang misalnya, konfirmasi gitu. Nih, baru tambahin produknya. Gampang banget kan? Tambahin aja produknya. Misalnya mana nih produknya? Ya, kita ambil ya. Topi aja deh. Konfirmasi nih. Nih, seperti ini. Oke. Ini dia untuk flash sale. Nanti munculnya di halaman depan, di paling depan ya toko kita. Itulah flash sale kita. Tapi bukan di semua toko ya. Kalau di semua toko itu ya flash sale undangannya si Shopee itu. Oke, jadi ini munculnya itu hanya di toko kita. Sip? Paham? Siap. Kemudian promo ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini bisa kita yang tanggung. Prinsipnya begini dia, Mas. Sebetulnya konsumen itu paling kesel kalau dia harus bayar lagi ongkos kirim. Misalnya harga barangnya cuma 25.000 gitu. Ongkos kirimnya udah 10.000. Wah, berat juga sama dia itu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya program gratis ongkos kirim. Nah, programnya tinggal dibuat begini saja, masukkan namanya, batas waktunya mau dari tanggal berapa sampai berapa, itu bisa dilakukan. Ya, terus kemudian mau pilih jasa kirimnya yang mana aja, itu bisa juga. Kemudian ongkos kirimnya mau ditanggung berapa? Apakah mau gratis ongkos kirim? Kalau gratis ongkos kirim itu artinya kita semua loh yang nanggung ongkos kirimnya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Saran saya mending gratis ongkos kirim, gratis gini, tapi gratis ongkos kirim berapa gitu. Artinya kita talangin subsidi. Contoh gini, ada pembeli dari Mas ini Kalimantan kan? Nah, misalnya ada pembeli dari Jawa, dari Jakarta gitulah. Bagaimana caranya? Ya bisa menggunakan ini. Jadi misalnya disupport berapa ongkos kirimnya? 5.000 atau 6.000 gitu. Bisa ditambahin. Minimum pembelanjaannya misalnya 159.000, maka kita berani ngasih ongkos kirimnya itu tambahan gitu ya. Subsidi kita itu misalnya 5.000 atau misalnya 6.000. Itu bisa. Nanti si konsumennya itu misalnya ongkos kirimnya 12.000. Ya dia berarti tinggal nambahin lagi sisanya 6.000 lagi. Yuk, paham? Paham. Oke, paham ya. Nah, untuk jasa kirimnya silahkan pilih sendiri aja. Mau tambah tingkatan juga boleh. Misalnya kalau udah belanjanya 250.000,
Ya udah tambahin ongkos kirimnya 10.000, nggak 9.000 misalnya. Gitu. Kan enak kan, gampang kan. Mau nambah lagi? Boleh, tambah lagi. Misalnya kalau orangnya belanjanya 450.000. Ya udah kita kasih 15.000 juga boleh. Gitu. Jadi artinya ini juga meningkatkan konversi. Kalau nih orangnya pingin beli satu pingin beli satu harga segini, dilihat daripada beli satu beli dua aja deh karena ongkos kirimnya tambahnya cuma sedikit tuh. Ya kan? Padahal kan kalau beli dua harusnya 2 kali lipat ongkos kirimnya kan gitu kan. Nah ini kan tidak. Tidak. Kalau terutama baju-baju kan tidak gitu. Sayang banget kalau cuma beli satu kira-kira gitu kan. Benar. Oke, paham? Ya, paham Mas. Lanjut ya. Koin penjual. Nah, koin penjual ini coba cek punya Mas ada nggak koin penjual? Nih, koin penjual ini. Enam aja di tempat saya. Oke, 6 Koin ya. penjual Berarti nggak ada. koin penjualnya enggak ya? Iya, nggak ada. Ini nanti dia sebenarnya untuk kita bisa tambah gitu. Jadi kita beli koin penjual tujuannya untuk diaktifkan di Shopee Live. Jadi kalau misalnya nanti Mas lagi live nih Mas Fikri, nah koin Shopee-nya itu bisa dipakai untuk menarik orang. Jadi kalau orang datang nontonin live kita, mereka dapat koin. Gitu, itu bisa. Jadi kita harus top up dulu poinnya. Kayak hadiah lah gitu. Nah, nanti untuk kasih poin itu koin misalnya ke penontonnya paling cuma 10, 20 gitu aja. Jangan misalnya 500 gitu ya, keburu habis kan. Jadi intinya ini adalah bagi-bagi gitu, bagi koin. Tujuannya supaya orang datang, terus kemudian orang itu bisa menggunakan koinnya untuk belanja. Gampang sebenarnya, anggap aja koinnya misalnya 25.000 gitu kan. Sementara barangnya nanti mungkin harganya 45.000. Kan dia mesti nambahin lagi kan? Kan tetap aja dia nambah. Benar. Gitu loh. Itu strategi juga, bagus sekali. Ya. Lalu kemudian berikutnya tingkatkan tingkatkan interaksi dengan pembeli. Voucher ikuti toko. Udah buat ini belum voucher ikuti toko? Oh, belum. Belum. Nah, itu nanti PR ya. Belum juga ini. Bentar, saya mau cek dulu linknya di sini. Saya cek. Itu voucher ikuti toko, prinsip kerjanya adalah kalau orang mengikuti toko kita baru vouchernya berlaku. Oh ya ini nggak ada ya voucher tokonya ya. Biasanya dia di paling depan langsung. Belum ada. Nah ini belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal dibuat aja. Itu Mas fungsinya adalah supaya orang yang baru masuk ke toko kita itu dapat potongan voucher. Ceritanya gitu. Istilah kata gini loh. Ngundang orang lah gitu. Ayo ngundang orang datang ke rumah yuk. Ya udah saya kasihlah ongkos sekali datang. Kira-kira gitu. Datang nggak orangnya? Ya kemungkinan datang dong, uang dikasih. Udah dikasih ilmu kan. Itu. Nah kemungkinan datang. Nah ini voucher ikuti toko gitu. Jadi orang yang dapat vouchernya adalah orang yang sudah follow. Yang belum follow. Kalau sudah follow toko kita, dia nggak dapat lagi. Paham? Nah cara membuatnya tinggal diklik aja voucher ikuti toko. Lalu kemudian tinggal buat aja. Nah ini nanti di halaman paling depan dia munculnya Mas. Nah kayak gini. Mungkin pernah lihat ya. Paling depan. Nah misalnya kita buat lagi Februari ceria misalnya. Mulai dari tanggal 1 Februari confirm sampai tanggal misalnya 28. Kalau ini bolehlah sebulan. Nih masa berlakunya 7 hari. Artinya apa? Kalau orang mengklaim ya voucher ini itu dia berlaku 7 hari doang. Lewat dari 7 hari kalau dia nggak belanja berarti vouchernya hangus. Artinya apa? Artinya sebetulnya maksa supaya si pembeli itu segera belanja. Karena kalau enggak nanti habis masa berlakunya. Paham ya? Oke, nah ini lagi-lagi ada tipenya voucher, diskon atau cashback. Saran saya ya cashback boleh karena ini diskon.
Boleh juga diskon, boleh juga. Tapi yang penting adalah jumlahnya atau tipe diskonnya itu nominal. Ya kan? Karena voucher. Iya. Nah ini diskon nominal. Udah misalnya berapa? 50.000, 5.000. Ya, 5.000 berapa nih minimum pembeliannya? Misalnya 195.000. Ya. Kuotanya, banyaknya, itu saya bikin aja 250. Artinya apa sih? Artinya jangan sedikit-sedikit bikin kuota, Mas. Karena apa? Voucher itu tingkat konversinya kecil. Paling cuma sekitar 1,5% atau 2%. Artinya kalau misalnya kita buat kuotanya 250, ya kan? Itu kalau 250 paling kalau satu atau 2%-nya cuma 5 orang yang closing itu. Jadi ini boleh diperbesar, boleh misalnya 500 gitu, boleh. Baru nanti dikonfirm. Dah, rincian masuk. Paham sampai sini? Terkhusus untuk yang voucher Ya, paham. follower. Jadi voucher follower itu berlaku untuk produk-produk atau follower yang baru. Kalau dia yang udah lama nggak berlaku lagi. Habis nanti, gempor nanti, rugi yang jualan. Ya, paham ya? Oke, Ya, ini ya, jadi voucher follower toko. Oke, berikutnya adalah Shopee Live. Nah, kalau Shopee Live gampang lah ya. Tinggal bikin aja nih live-nya, pakai handphone lebih oke kok. Ya, Shopee Live. Jadi ini semua mendatangkan traffic loh, Mas. Ingat ya, kita tadi tujuannya adalah ini. Nih, traffic. Karena ingat, kalau nggak ada traffic, Anda mau jualan sebagus apapun, ya nggak bisa laku. Trafficnya nggak ada, yang lihat nggak ada, yang tahu nggak ada. Susah gitu. Nah, berikutnya. Berikutnya adalah iklan Shopee, live Shopee. Ya udah, produk pilihan toko paling satu lagi. Nah, produk pilihan toko. Nah, produk pilihan toko ini nanti munculnya di bagian halaman utama. Habis itu di bawahnya ada produk pilihan toko. Disinilah kesempatan kita bisa berjualan juga. Misal nih nanti kita lihat ya. Misalnya saya buka Shopee deh. Nah nih Shopee-nya. Nih Shopee. Sepatu neaker wanita. Nah, waktu dibuka nih Mas. Waktu dibuka misalnya yang jangan iklan lah. Yang ini deh misalnya. bentar Mas. Iklan itu gambar Shopee-nya nggak kelihatan. Oh iya, sebentar. Oh ini. Misalnya kayak gini. Ini kan foto produk ya. Ini kan foto produk orang ya. Nah, di bawahnya sini ada, bentar. Nah ini, produk pilihan toko. Kalau dia di laptop, dia ada di sebelah kanan. Kalau dia di handphone, dia nanti ada di sebelah bawah. Jadi setelah produk utama, di bawahnya ada iklan produk serupa. Di sini, di bawahnya. Jadi artinya apa? Kecenderungannya adalah kalau orang udah lihat satu produk digedein gitu, nanti di bawahnya kalau ada lagi mereka cenderung klik untuk ngelihat lagi yang itu. Ini apa sih? Makanya caranya adalah gambarnya dibagusin. Jangan jelek banget gambarnya atau misalnya seadanya. Tapi gambarnya Mas tadi kan udah bagus-bagus tuh. Udah oke juga tuh. Ya. Terutama kalau di handphone ya, saya contohin ya, contohnya kalau di handphone ya. Misalnya saya buat kaos ya atau kaos. Kaos. Kaos apa tuh? Kaos Shopee. Kaos pria itu ya? Kaos pria. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini. Kan ini kan produk utamanya kan? Nah, nanti di bawahnya. Benar. Nah, itu. Ada tuh produk lain. Oh, ini produk lain dari toko ini, bawahnya lagi biasanya. Nah, ini. Produk serupa, produk pilihan toko. Yang punya toko ya, yang produk lain ini. Jadi ada di atas nih, jadi ada di bawahnya lagi. Jadi kecenderungannya kalau orang udah lihat produk yang di atas, dia geser ke bawah. Dia akan lihat produk lain gitu. Nah itu bisa, karena itu produk lain itu dari kita juga. Dia akan lihat, keren juga nih kayaknya gambarnya. Dipencet lagi,
gitu. Wah ini kurang keren. Lihat lagi ke bawah, ada lagi. Ya kan, misalnya cek lagi, oh ini bagus ya, dipencet lagi. Lihat lagi ke bawah, oh ada lagi, pencet lagi gitu. Jadi memudahkan sebetulnya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, prinsip utamanya adalah prinsip utamanya adalah mendatangkan traffic terserah apapun namanya, mau yang gratisan mau yang berbayar. Tapi itu untuk yang produk pilihan toko. Nanti kita akan belajar yang berikutnya iklan Shopee. Tapi sebelum iklan Shopee ada lagi yang tidak ada di sini. Ini kan ada di sini ya. Ini bisa kita atur sendiri ya semuanya ya. Tapi ada lagi yang nggak di sini. Saya jelasin pakai ini aja, pakai persentase saya. Nih. Bentar. Oke. Ini udah kelihatan? Ya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini ya traffic. Saya lanjutin di sini aja supaya gampang. Nah, ada lagi yang namanya, soalnya udah jam 7.42 ya, nggak berasa ya. Ada lagi yang namanya live. Ini di HP ini, Mas. Ini harus mau nyoba nih. Seperti saya tulis ini, seperti Instagram. Jadi waktu kita buka Shopee, pasti udah sering lihat juga kan. Waktu kita buka Shopee kayak gini. Nah di sini di tengah ini ada nih tombol bawah tengah kan ada live kan, Shopee live kan. Nih. Nah itu kan orang-orang live semua itu isinya. Tuh ada yang 200-an, 500-an, terus kemudian 200-an, 100-an. Nah ini mereka ngobrol-ngobrol aja di situ. Lihat ya kita contoh buka satu ya. Ini kan karena tadi Mas bilang kemarin bahwa produknya ada yang nyetok kan. Iya bener ya. Nah ini contohnya. Ini 500-an yang nonton. Dan sebentar jangan berisik. Bentar. Nah, jadi live-nya ini di sini ada koin. Di sini ada koin. Nah, itulah koinnya yang tadi yang saya tunjukin bahwa kita perlu. Nah, ini. Itu. Kan ada koin tuh kuning bulat itu kan? Itu dia koinnya. Jadi itu kayak ngasih-ngasih orang koin supaya orangnya nontonin kita. Nah, koinnya itu dibelinya dari mana? Dari Shopee. Kayak ngiklan aja, beli aja gak usah banyak-banyak, misalnya 100.000 gitu. Dah, isiin aja di situ, nanti setiap yang nonton dapatnya bukan 1.000, gede banget itu. Ini rata-rata mereka tuh cuman ngasih 10, 20 gitu doang untuk satu orang. Ya jangan banyak-banyak. Ya, itu dia. Contoh ya, saya mau cek dulu yang lain dulu. Nah, jadi nanti waktu live itu bisa ngasih koin, bisa juga ngasih voucher. Itu ya. Nah, ini koin diklaim, habis diklaim. Oh, habis. Coba saya cek dulu yang lain. Nih. Ini juga contohnya nih. Keren banget ya. Keren banget ya sudah habis. Keren banget ya. Nah, dia tadi bilang, iya sudah habis. Tahu maksudnya? Koinnya dia udah habis gitu. Jadi contohnya ya. Jadi bisa habis. Contoh gini, kita masukin misalnya 50.000. Yang nonton banyak. Nah, orang ngambilin koinnya karena kan koinnya paling 20 kayak 20 koin gitulah. Bukan ya sekitar 20 rupiah gitu kan. Mereka kan suka ngumpul-ngumpulin tujuannya supaya bisa belanja kan. Kan intinya gitu kan. Nah, jadi memang target kita juga begitu supaya mereka datang nontonin terus kemudian ngambilin koin itu nanti mereka bisa belanja. Mereka kan berpikirnya gini, oh saya kan mau belanja nih, misalnya mereka mau belanja 50.000 nih. Ngumpulin koin barang-barang 20.000 kan lumayan. Nambahin lagi 30.000 gitu. Jadi mereka tuh enggak, si konsumen ini enggak melulu mikirin, oh uang saya lagi keluar, gitu. Jadi yang saya lihat sih paling tinggi itu ada 100, 150 ada juga, mungkin uangnya lumayan banyak gitu kan.
Tapi sebetulnya 20, 25 lah. 25 itu kayak uang recehan Rp25 gitu. Jadi bagi aja gitu. Ya. Paham ya? Nah, jadi tambah satu yaitu live. Feeds juga termasuk nih feeds. Dari feeds itu termasuk. Jadi kita posting feeds. Posting itu paling tidak 3 kali sehari. Ini saya tambahin ya, silahkan dicatat nih. Ya, jam berapa aja? Ini ada jam-jamnya, sekitar jam 9 pagi, jam 11 atau sampai jam 1 lah, pilih aja. Sama jam 4 sore. Nah, ini datanya. Ternyata orang banyak dari sini, sekitar 2 juta orang. Setiap hari mengunjungi toko-toko itu datangnya dari feeds. Bayangin 2 juta orang nih, itu banyak. Kalau kita misalnya dapat berapa ribu aja kan, jangan berapa ribu, misalnya 500 orang aja masuk ke toko kita dari feeds, kan lumayan banyak kan. Itu. Jadi feeds-nya harus ada juga. Baru nanti yang dari sosmed. Sosmed ini bisa dari FB, IG, TikTok kalau punya ya, YouTube kalau punya juga. Nah, ini semua ya diarahkan ke Shopee. Paham ya? Memang ini pasti banget capek pasti. Karena ini nggak bisa juga langsung sekalian dikerjain semua. Ya, dia pasti harus pelan-pelan. Hari ini mungkin postingan untuk yang feeds dulu. Feeds aja harus 3 kali sehari, rutin gitu. Live itu jangan tiap hari, saran saya. Ya, paling seminggu 2 kali lah. Supaya apa? Orang juga mempersiapkan duit gitu kan. Nah, itu dia. Ya, contoh bikin program istilahnya kalau live ini. Misalnya ya, untuk live ini programnya misalnya Senin gembira. Nah, ini di sini gembira misalnya. Nah, ini diskonnya mungkin maksimal 20%. Tapi ada misalnya Sabtu ceria. Nah, ini diskonnya bisa sampai 55%. Itu ditungguin Mas sama orang. Ya. Ini semuanya ini strategi untuk mendatangkan traffic karena apa? Ingat ya, kita nggak akan laku jualan kalau tokonya sebagus apapun, tapi tidak ada yang ngunjungin traffic. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mendatangkan traffic dan traffic itu ada 2, yang free sama yang bayar. Kalau yang bayar udahlah nggak usah ngomong, nggak usah ngomong ini. Jadi artinya ada duit Anda udah jalan aja itu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gini kan, tahan berapa lama kantongnya nggak jebol? Iya dong. Nah, otomatis ini yang free ini masih banyak orang yang nggak menggunakan. Itu tadi yang kita jelasin Mas, itu ada banyak itu. Kalau Mas bikin semua itu udah harusnya penjualannya meningkat. Karena udah saya buktikan dan teman-teman yang saya ajarin itu, member-member yang saya ajarin itu, dari yang trafficnya yang gratisan itu aja itu memang udah berhasil gitu. Cuman mau nggak? Kalau nggak mau, males, capek, apa segala macam gitu, termasuk live gitu. Ya sudah, wis, nih, kau punya duit. Nah, nih nanti kita akan belajar tentang yang iklan. Besok saya ajarin tentang iklan sekaligus baca analisanya. Bagaimana strategi supaya iklan itu bisa efektif. Tuh, semoga efektif. Saya nggak janjiin apapun loh ya. Tuh, kemarin saya sama Mas Fadil juga kasih tahu gitu. Saya nggak bisa janjiin apa-apa. Saya kasih support, saya kasih materi yang terbaik. Semoga nanti ilmunya bisa diterapkan, kemudian terjadi penjualan yang lebih meningkat. Itu yang saya bilang. Nah, jadi per malam ini ya, itu aktifkan semua yang free trafficnya, termasuk yang sosmednya kalau ada. Saya nggak tahu nih sosmednya ada apa nggak, kayak Facebook, YouTube atau Instagramnya ada apa enggak. Sayang banget. Kenapa? Kenapa saya kalau di Hah? Kalau di IG udah lancar sih. Sekarang kan udah lumayan ditarik ke Shopee pelanggan-pelanggan Iya, di nah IG. itu prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Artinya IG kan, udah ada kan? Benar kan? Ya udah tinggal oke lah, mungkin TikTok saya nggak tahu ada apa enggak gitu ya. YouTube atau Nggak Facebook ada atau ya. sosmed yang lain terserah. Ya, terserah sosmed yang lain arahin. Maksa ke sini. Harus maksa ke Shopee. Tujuannya apa? Nih kan, bintang, review, sama performance. Oh udah jadi uang Sunda ini.
performance. Itu aja. Karena gini, kalau mereka belanjanya dari IG, habis itu ya kita follow up dari WA, mereka masuk nggak ke sini, ke reviewnya Shopee? Nggak masuk. Ya, Ya, jadi benar. harus paksa mereka. Kadang ada yang begini, saya nggak tahu, Mas menemukan nggak? Aduh, jangan ke Shopee lah, udahlah dari WA aja. Telusuri. Sering ya. Nah, jawabannya apa? Pasti ya. Pasti. Atau diladeni tetap dari WA? Kadang kalau udah kebanyakan order, ya udah lanjut aja di WA. Kalau masih, kadang kan ada juga yang maunya di Shopee tapi produknya nggak ada, dibikinkan satu produk untuk dia yang Ya, spesial boleh. Kalau ordernya gitu nggak gitu. masalah, nggak masalah kalau kayak gitu. Terus yang ini, yang mereka mau belanja tapi maksanya itu udahlah dari WA aja gitu. Uh, sering tuh Diladeni, kalau kayak gitu. diladeni berarti. Sering. Nah, saran saya jangan. Karena sayang loh, walaupun Ya. cuma 1-2 orang itu sayang. Karena kan kita butuh ininya nih, Mas, bintangnya, reviewnya sama performa kita. Nah, paksa Benar. mereka ke sini, paksa. Kecuali yang udah maksa kali, udah nggak bisa, ya udah kita ladeni gitu. Nah, cara maksanya yang terakhir adalah, Kak, belanja aja tetap di Shopee kami, udah nanti kami bisa diskonin 5.000 lagi. Karena kan bisa ditawar. Misalnya ya, produk Benar. harganya 100.000. Oke. Udah di IG, oke, dealnya itu berapa misalnya? 95.000. Dah? Kak, udah deh gini aja, paksain ke sini ya, ke Shopee-nya. Udah Kak, belanja aja di Shopee kami aja, nggak apa-apa. Udah deh genapin aja jadi 90.000. Jadi artinya kita ada ruginya 5.000 lagi, tapi targetnya masuk ke sini. Artinya kita membayarlah gitu reviewnya gitu. Itu. Benar. Itu saya pernah sering dulu bikin kayak gitu. Targetnya supaya dapat ini. Karena ingat ya Mas, yang namanya bisnis online itu pasti yang dibutuhkan itu ini. Ini pastilah, mana tadi tokonya itu. Yang banyak itu. Reviewnya, bintangnya sama performanya itu. Itu pasti itu. Sayang aja kalau misalnya ada yang Benar. transaksi-transaksi itu tapi di luar dari toko kita, Shopee kita. Itu ya. Jadi dipaksain aja mereka ke Shopee. Sip. Ya. Praktekin semua. Semoga nggak gempor. Oke. Videonya yang kemarin belum sempat saya upload lama soalnya kan. Oh, Tapi nggak apa-apa, nanti saya upload oke. kalian dua-duanya ini sama yang kemarin, saya kirimin lagi linknya supaya nanti bisa Oh, tonton. Tapi tenang aja, tapi tetap saya kasih, tenang aja. oke, siap. Sip ya, nanti kalau Oh iya Mas, misalnya, kalau Hah? Ya kenapa? uh, ada biasanya ada grup WA atau Telegram nggak Mas yang bisa Kalau yang diikutin gitu? privat kan langsung ke saya. Grup pakai apa? Wong kita berdua Enggak. langsung. Kalau yang Iya, umum, umum oh, ada. langsung. Nanti saya masukin aja juga ke situ nggak apa-apa. Oh, Iya, nanti saya oh, masukin aja. biar sambil baca-baca gitu. Oh boleh, boleh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan preferensinya khusus kalian kan yang privat tuh bisa langsung ke saya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya masukin aja. Ya, tapi saya Oke, masukin aja. siap. Ya, nggak apa-apa supaya bisa Oke. ada temen juga. Ya, bisa sharing juga di sana ngobrol-ngobrol juga. Boleh. Nanti saya masukin. Oke, Sabar siap ya, Mas. karena ini saya juga lagi buka kursus yang yang baru dan hari ini tutup pendaftarannya. Mhm. Jadi sabar-sabar sambil saya Oh, upload nanti video oke. yang kemarin sama yang hari ini. Oke, siap Mas. Sip? Oke, tolong Ya, dibikin gimana? ya. Itu udah banyak loh itu beneran. Semoga Oke. nggak gempor itu. Kalau bisa besok, ya kalau bisa besok Oke. kita lanjutin besok. Ah, Kalau nggak bisa besok, oke. besok tanggal 1 ya. Tanggal 1 besok. Tanggal 1 ya. Kalau nggak bisa besok, Ah, otomatis lewat dari ah, ah. tanggal 4. Oke. Ya, tinggal pilih. Berarti Kalau besok bisa aja. besok, kita lanjutin Ah, besok. Asal nggak gempor aja, ya. Tapi kalau nggak bisa besok, berarti setelah tanggal 4. Nanti tinggal atur aja, oke, oke? siap. Oke. Sip ya. Siap, Mas Terima Mas. kasih banyak Mas Fikri, tetap Oh, jaga kesehatan.
Ya, Sampai ketemu di live berikutnya. See you. Bye-bye. ya, ya.